kepada mereka, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami, menang atau kalah. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ayat 52. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah kepada mereka orang munafik, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Maksudnya kami ini ikut perang, kalau mati syahid, kalau tidak berarti menang. Apakah itu yang kalian tunggu dari kami? Itu memang yang kami kejar. Dan kami menunggu-nunggu bagi kalian, hai orang munafik, bahwa Allah akan menimpakan kepada kalian adab yang besar dari sisinya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersamamu. Tunggu ajal datang, hari kiamat datang, kalian akan lihat sendiri nanti hasilnya. Ayat 53-nya. Qul anfiqu taw'an aw qarhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikhin. Katakanlah hai Muhammad, nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang munafik, mau banyak mau sedikit yang dikeluarkan tetap tidak ada manfaatnya. Ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka, karena mereka coba mau berinfak, Nabi SAW tolak. Mulai sekarang tidak lagi munafik terlibat dalam masalah sedekah, melainkan karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan solat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Ayat 55-nya. Ini peringatan buat Nabi SAW, peringatan buat kita semua. Jangan terpengaruh karena titelnya, mobilnya, hartanya, jabatannya, gak usah terpengaruh. Kalau orang munafik ya tetap munafik. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Jangan pernah hai Muhammad harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu, membuat kau kagum. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Akan sulit, ya, kena penyakit berat, anak-anaknya nakal, mengganggu mereka. Dan kelak akan melayang nyawa mereka, akan dicabut ruhnya, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat 56-nya. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwasanya sungguhnya mereka termasuk golonganmu, umat Islam, padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jadi mereka jadi munafik selain mau memerangi Islam karena mereka takut, kalau mereka terang-terangan kafir takut diperangi oleh kaum muslimin. Ya. Ayat 57-nya. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Jika mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. Karena takutnya sama kalian kaum muslimin, mereka bisa sembunyi. Jadi mereka cuma tahu bicara dengan lisan. Ayat 58-nya, wa minhum may yalmizuka fis shadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencelamu hai Muhammad tentang distribusi zakat, ya, sedekah yang dikeluarkan. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, serta merta mereka marah. Ayat 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu wa sayu'tina Allahu min fadli wa rasuli. Sayu'tina Allahu min fadli wa rasuli inna ila Allahi ragibun. Jika saja mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka. Artinya kalau mereka beriman. Lalu ayat terakhir, ayat 60 dari surat Taubah ini tentu tentang orang-orang yang penerima zakat, ya. Allah SWT turunkan mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ini Allah sebutkan 8 golongan. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Namanya fakir. Susah sekali hidupnya. Orang-orang miskin yang kedua, orang miskin punya pendapatan tapi kurang, ya.
Kemudian yang ketiga pengurus-pengurus zakat, amil zakat. Yang keempat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, artinya masih lemah bisa murtad. Yang kelima memerdekakan budak. Yang keenam orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh untuk jihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang-orang yang terputus jalan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi SAW, teman-teman sekalian, kita kembali ke sejarah kita. Setelah menerima 24 ayat pertama atau At-Taubah ini, beliau mengatakan, demi Allah harus yang menyampaikan ini ke masyarakat Mekah dan jemaah haji salah seorang dari kerabatku. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul dan bergabung dengan kafilah Abu Bakar yang sedang menuju haji. Pada saat Ali tiba di kafilah Abu Bakar, kafilah haji belum sampai ke Mekah, maka Abu Bakar bertanya, karena tahu kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi, anak mantu Nabi radhiyallahu anhu majma'in, maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau diutus memimpin kafilah atau hanya ikut kafilah ini? Artinya kalau kau ditutus sebagai pemimpin silakan pimpin, karena sekarang Abu Bakar sebagai pemimpin. Ali menjawab, aku diperintahkan oleh Nabi SAW bergabung dalam rangka menyampaikan ke penduduk Mekah dan seluruh jemaah haji ayat-ayat 24 ayat pertama yang turun dari surah At-Taubah. Maka setiap kali jemaah haji berkumpul, waktu tiba di Mekah, Abu Bakar mengizinkan Ali radhiyallahu anhu menyampaikan ayat-ayat At-Taubah tadi. Siapapun yang belum sempat mendengar maka disusul oleh Ali bin Abi Thalib, dicari. Mungkin ada yang belum dengar, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah dicari. Ali berkata siapapun yang tidak sempat mendengar setelah khutbah Abu Bakar, baik itu di Arafah, di Mina, penyampaianku maka aku berputar-putar di antara jemaah haji untuk menyampaikan amanah dari Nabi SAW. Setiap kali Ali selesai membaca 24 ayat At-Taubah tadi sebagai peringatan terputusnya hubungan antara orang-orang musyrik Mekah dengan Nabi SAW dan muslimin, dan mulai sekarang mereka cuma punya batas waktu aman 4 bulan, maka Nabi SAW menyampaikan pesan kepada Ali. Setelah baca ayat, sampaikan pesan ini. Selalu sampaikan kepada jemaah haji. Baca ayat, belum sampaikan pesan ini. Pesannya adalah, tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Mustahil agama lain, muslim saja. Dan tidak ada lagi tawaf di Ka'bah mulai hari ini dalam keadaan telanjang. Karena dulu mereka tawaf di Mekah telanjang, kan syaratnya dulu di Mekah kalau tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau orang tidak mampu beli, dia tawaf di Ka'bah telanjang. Ya, ini salah satu tradisi mereka. Di situ dihapus oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi tawaf telanjang. Serta siapapun yang memiliki kesepakatan damai dengan Nabi SAW, maka keamanannya sampai batas kesepakatannya. Setelah tahun ini tidak ada lagi seorang pun selain muslim dari musyrik yang boleh haji. Terakhir ini haji mereka. Tidak ada lagi haji sekarang. Orang Islam saja yang boleh. Dan siapa yang tidak memiliki kesepakatan, maka batas waktunya di Mekah hanya 4 bulan dari sekarang. Setelahnya tidak ada lagi keamanan bagi mereka. Dan ini tentu teman-teman sekalian inti daripada penyampaian ini, pembatalan akad Hudaybiyah. Dan ini pentingnya dalam Islam, setiap muslim peduli dengan masalah akad. Jadi antum utang piutang, apa saja, akad. Ya, usahakan ada akad. Kalau tertulis jauh lebih baik. Ya, itu diambil dari kesepakatan Hudaybiyah. Dan kalau sudah tidak lagi berjalan, batalkan. Kita batalkan kesepakatan itu ya, dibatalkan. Sebagaimana Allah SWT membatalkan kesepakatan Hudaybiyah, walaupun mereka sudah berkhianat. Secara realita lapangan, mereka sudah berkhianat. Dan Nabi SAW sudah serang Mekah. Ya, itu secara otomatis sudah batal akadnya. Tapi Allah tetap menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan pembatalan itu. Ya, disampaikan secara lisan. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke beberapa kejadian pada tahun 9 Hijriah. Masih bisa siap dengar gak ini? Alhamdulillah. Bilang kalau lemas ya. Kalau sudah mau tidur bilang, saya juga pulang tidur. Baik, ada beberapa kejadian teman-teman sekalian di tahun 9 Hijriah ini. Sebagian ulama mengatakan bisa terjadi tepatnya setelah perang Tabuk, ya. Karena Tabuk bulan Rajab. Di tahun itu juga terjadi haji tadi dan turun ayat gitu kan. Nah, transisi antara Tabuk dan haji ini ada beberapa kejadian-kejadian. Yang pertama meninggalnya Ummu Kalthum radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, istri kedua dari Uthman bin Affan dari anak Nabi SAW. Karena pertama Ruqayyah, nah Ruqayyah wafat, gitu kan. Waktu perang Badar, Ruqayyah sempat sakit, gitu. Dan Utsman bin Affan tidak hadir karena Nabi SAW menyuruh menjaganya. Meninggal lalu kemudian menikah dengan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum meninggal terjadi di bulan Sya'ban. Kan tadi perang Tabuk di bulan Rajab.
ya. 1 bulan setelah itu Sya'ban, kayak kita sekarang ini Rajab. Ya, terjadi perang Tabuk. Kemudian bulan Sya'bannya, 1 bulan setelahnya meninggalnya Ummu Kalsum radhiyallahu anha. Yang kedua, datangnya para utusan-utusan suku Arab untuk masuk Islam setelah perang Tabuk ini. Kita akan ceritakan beberapa utusan-utusan ini, dan ini cukup bahasanya cukup dalam karena banyak sekali suku-suku yang masuk Islam dan ada juga yang akhirnya menjadi para pengkhianat setelah Nabi SAW meninggal. Kita mulai dengan suku Tamim. Ini suku yang pertama yang datang untuk mengikrarkan masuk Islam, tapi mereka unik, mereka tidak datang langsung syahadat. Di dalam buku-buku sejarah dikatakan datang beberapa utusan Bani Tamim dari orang Badui. Yang terkenal di situ pimpinan mereka ada 3 yang disebutkan dalam buku sejarah. Utarid, ya, Utarid namanya, Utarid bin Hajib. Kemudian Aqra bin Habis, ya, dan Zufurqan bin Badr. Ya, ada 3 nama, Utarid bin Hajib, kemudian Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini termasuk yang hadis Bukhari tentang dia heran melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Lalu dia bilang, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tidak pernah aku cium sama sekali. Yang ketiga Zufurqan bin Badr. Dan masih ada yang lain tapi 3 orang ini yang masyhur. Pada saat mereka tiba di Madinah, rame-rame, sukunya banyak sekali orang datang. Mereka mau masuk Islam sebenarnya, tapi mereka ingin, waktu itu kebetulan sukunya mereka ini terkenal dengan ahli syair. Mereka ingin masuk Islam tapi syaratnya harus kalah dulu syair. Kalau mereka dikalahkan oleh umat Islam, mereka masuk Islam, gitu. Tapi ini siang bolong, selepas sholat duhur, biasanya Nabi SAW khailulah, istirahat siang. Rupanya mereka datang di depan rumah Nabi SAW, tanya mana rumah Rasulullah, ditunjukin sampai tiba depan rumah Nabi. Depan rumah teriak-teriak, wahai Muhammad keluarlah temui kami, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Tidak sopan. Mereka biasa begitu di padang pasir teriak-teriak, gitu kan. Nabi SAW lagi istirahat, bangun, heran, siapa siang hari ini, siang bolong begini panas teriak-teriak. Maka Nabi SAW keluar, lalu tanya, ya, khairan, semoga baik saja. Ada apa dengan kalian? Nabi tidak kenal siapa orang-orang ini. Mereka bilang, kami ingin menantangmu untuk menilai siapa di antara kita yang paling sempurna nasab dan syairnya. Baik, nantang syair nanti habis asar, malam, siang bolong ini. Nabi SAW lalu merangkul mereka. Padahal siang-siang lagi istirahat gitu kan. Antum bayangkan lagi capek, letih, tidur siang, ada yang bel. Kita malas untuk menjawab. Tapi Nabi SAW punya akhlak yang luar biasa. Dirangkul Nabi SAW, dipegang pundak mereka, dipanggil masuk. Lalu Nabi SAW suruh panggil sahabat-sahabat, kumpul. Kumpullah mereka semua. Suku Tamim kebetulan waktu itu punya juru bicara, ahli syairnya Utarid bin Hajib tadi. Pimpinan mereka. Kemudian mulailah dia menyusun syair-syairnya. Ya. Dia mulai menyebutkan syair-syairnya tentang memuji Bani Tamim. Kami adalah keturunan Bani Tamim, terkenal dengan keperkasaan, terkenal dengan keberanian, dengan ketampanan, dengan kekayaan, dengan kepintaran. Nabi SAW setelah selesai si Utarid ini menyebutkan, maka beliau memanggil Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ini penyair Nabi SAW. Disuruh balas, coba balas syair-syair ini. Thabit lalu melantunkan syair. Tentu di sini teman-teman, saya enggak nukil dalam tulisan saya semuanya syairnya, karena syair-syair Bani Tamim ini terlalu banyak memuji diri mereka dan tidak semua juga buku sejarah menukilnya. Tapi yang dinukil oleh umumnya buku sejarah adalah perkataan syairnya sahabat Nabi, Thabit radhiyallahu anhum. Thabit bin Qais ini lalu menyebutkan syairnya mengatakan, ayyu fakhrin an yakuna fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu fakhrin an yakuna man yamutu minna yadhhabu ilal jannah. Ini syair. Maknanya, apalagi yang kami akan banggakan